sekilas mirip Ola Ramlan. Nah, kebetulan nih Mimi baru aja selesai nonton podcastnya Mami Ola sama Kamelani Ricardo. Dan Mimi jujur sih, Mimi wow banget, relate banget dengan semua jawaban-jawabannya Mami Ola. Dari pertanyaan-pertanyaannya Kamelani tentang kondisinya hari ini, sekarang setelah perceraian kedua, dan bagaimana seorang Mami Ola tuh memandang hidup, memandang cinta, memandang dirinya sendiri setelah kegagalan yang kedua kali. Yang mau Mimi highlight dalam hal ini, Mimi sih bangga banget ya melihat Mami Ola tuh menurut Mimi dia menjalani proses yang sangat berat ini dengan indah gitu. Artinya gini, sebenarnya Mami Ola bisa loh memutuskan untuk kayak, gila loh, gue udah gagal 2 kali begini, gue nih hancur banget, berantakan banget, gue pengen gila-gilaan aja hidup gue pengen hancur-hancuran karena ini terlalu menyakitkan buat gue, bla 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 bla. Dia punya aja pilihan seperti itu ya, dengan istilahnya dengan tetek bengek yang ada di dalam kehidupan dia, dengan kondisi dan situasi kehidupannya, Mami Ola bisa aja memilih itu, tapi enggak. Beliau memilih untuk melewati ujian ini dengan sangat indah. Meskipun Mimi tahu banget jadi Mami Ola tuh rasanya gak gampang. Bayangin ya, seorang perempuan yang digadang-gadang high value, which is ini masih menjadi misteri. Kenapa perempuan-perempuan yang berkualitas itu sangat sulit mempunyai pasangan, mempertahankan hubungan, sangat sulit mendapatkan jodoh. Ini tuh udah jadi penyakitnya semua perempuan-perempuan high value. Pada akhirnya akan selalu malang nasibnya kalau soal percintaan. Ini mungkin kita harus bahas dengan expertnya kali ya, supaya kita bisa membedah nih kira-kira apa sih yang menjadi problem utama gitu loh untuk para perempuan high value ini dalam hal menemukan jodoh, kenapa susah sekali gitu. Yang mau Mimi bahas di sini, Mimi yakin banget nggak cuma untuk seorang Ola Ramlan ya, untuk kita semua deh, perempuan-perempuan yang orang melihatnya ini cewek tuh kayak sempurna banget, gila lu, dia udah cantik, pinter, mandiri, nurut sama suami. Kan kita dengar ya Mami Ola di situ bilang betapa sepanjang pernikahannya dengan Bang Aufar tuh nggak pernah sama sekali naikin intonasi suara, nggak pernah marah, selalu berusaha nurut dan patuh sama suami, selalu melayani dengan segenap hati. Artinya ini sudah dilakukan, tapi ternyata gagal juga gitu loh rumah tangga. Dan untuk perempuan dengan kualitas seperti Mami Ola, atau bahkan untuk perempuan manapun, setelah kegagalan yang kedua ya, ini tuh mentalnya tuh kita boleh katakan udah hancur banget lah. Untuk keluar rumah aja tuh rasanya udah gak punya muka. Semakin orang bilang, ih gila dia tuh cantik banget, kok dia bisa gagal ya, gila udah kayak dia aja kok gagal lagi ya menikah, kurang apa lagi sih dia. Semakin orang ngomong kayak gitu tuh sebenarnya semakin kita mempertanyakan diri kita sendiri, semakin kita malu sama diri kita sendiri, karena pasti akan ada pemikiran-pemikiran, jangan-jangan emang dia bermasalah nih orangnya. Entah apapun itu, intinya ketika udah gagal menikah yang kedua kali, apalagi ketiga kali, ya Allah apalagi yang keempat kali, itu yang namanya perempuan mentalnya udah hancur banget. Tapi untuk ukuran orang yang mentalnya lagi hancur banget, dia bisa memproses dan menjalani ujian ini seperti caranya Mami Ola gitu ya, malah bermuhasabah diri gitu loh, malah memperbaiki diri, malah semakin berusaha menyayangi dan mencintai dirinya sendiri, belajar untuk mensyukuri apapun itu yang lagi ada dalam kehidupannya sekarang, dan malah jadi jauh lebih fokus menjalani tugasnya sebagai seorang ibu. Menurut Mimi itu luar biasa. Lagi dengar juga Mami Ola sempat bilang, aku nggak trauma sama cinta. Itu kan lebih luar biasa lagi gitu ya. Bagaimana jiwanya ini tuh Mami Ola tuh menurut Mimi indah gitu ya. Orang ketika sudah gagal menikah 2 kali dan pernikahan kedua atau pernikahan terakhir itu sebenarnya daripada pernikahan pertama yang istilahnya masih banyak uji coba. Ini berlaku hanya untuk orang yang udah menikah beberapa kali ya. Biasanya pernikahan pertama itu adalah pernikahan uji coba yang di dalamnya itu memang kita udah melakukan banyak kesalahan. Sedangkan pernikahan yang kedua atau ketiga biasanya dijalani dengan jauh lebih hati-hati dan jauh lebih jauh lebih sungguh-sungguh lah gitu untuk bisa bertahan selama-lamanya. Ketika harus gagal lagi itu biasanya penderitaan atau luka yang disebabkan akan jadi jauh lebih besar dibanding pernikahan sebelumnya, dibanding pernikahan yang pertama yang masih penuh pernikahan uji coba gitu, yang kita mungkin secara karakter masih berkembang, masih mencoba mencari jati diri dan lain-lain gitu loh. Biasanya gagal pernikahan di yang kedua, yang ketiga ini bukan cuma soal perkara karena dia cinta sejati gue, bukan cuma soal perkara itu, tapi biasanya kita tuh di pernikahan yang kedua atau ketiga bahkan kita udah bener-bener pasrah dan menyerahkan hidup kita, diri kita, mendedikasikan diri kita hanya untuk pernikahan, tapi ternyata harus gagal lagi. Itu tuh sesuatu yang luka yang gak mudah untuk recover. Kerusakan pada mental seorang perempuan yang gak gampang untuk diperbaiki. Belum lagi kemampuan untuk bisa menerima dirinya yang
aduh gue ini janda 2 kali, aduh gue ini janda 3 kali, ya Allah gue malu banget. Itu kan juga beban mental yang sangat berat gitu. Tapi memilih untuk tidak trauma, memilih ya itu tadi ya, memilih untuk bermuhasabah diri, memilih untuk fokus melakukan kebaikan-kebaikan gitu loh. Tetap percaya akan adanya cinta sejati, tidak membuat diri kita tuh menjadi penuh dengan kepahitan, tidak membuat diri kita tuh menjadi penuh trauma sehingga keras banget gitu. Menurut Mimi itu patut diacungin jempol. Walaupun ini tuh nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Bercerai yang kedua, yang ketiga, itu bukan hal yang mudah untuk perempuan manapun. Duh, Mimi kalau balik lagi inget itu sebenarnya masih pengen netesin air mata gitu ya. Karena emang, bohong kalau semandiri apapun, sehebat apapun perempuan, ketika dia gagal menikah untuk yang kedua kali, ketiga kalinya itu, nggak mudah buat dijalanin, hancur berantakan mental kita itu. Tapi memilih untuk sembuh dengan cara yang indah gitu ya, memilih untuk memperbaiki diri, menjadi lebih fokus ngurusin anak-anak, menjadi lebih fokus mendekatkan diri sama Tuhan gitu loh, menjadi lebih fokus untuk berkarya dan produktif dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang indah, bukan dengan cara-cara yang haram gitu, quote unquote ya. Menurut Mimi itu hebat gitu loh, itu indah dan tidak bisa dilakukan sama semua orang. Ini sebenarnya message ya buat kita semua gitu ya, buat teman-teman Mimi di sini yang mungkin lagi akan mengalami perceraian kedua, ketiga, atau sudah mengalami perceraian bukan yang pertama gitu. Mimi tahu ini sulit buat kita semua gitu loh, ini nggak gampang untuk dijalanin, tapi mari kita menjalani proses ini dengan indah gitu. Jangan kita jadi rusak dan hancur karena ujian ini. Karena mengalami kegagalan pernikahan berkali-kali itu pasti bukan inginnya atau bukan maunya siapapun gitu ya. Diomonginnya gampang dan dijalaninnya susah, tapi yes, mari kita belajar ikhlas menerima takdir kita dan terus jadi perempuan yang lebih baik lagi, bukan untuk orang lain, bukan untuk jodoh kita selanjutnya, bukan untuk siapapun, tapi untuk diri kita sendiri. Kita memproses diri kita melewati ujian berat ini dengan cara-cara terbaik supaya kita keluar jadi seseorang dengan jiwa yang indah gitu loh. Jiwa yang indah itu kan berarti jiwa-jiwa yang udah siap di kemudian hari dengan kejutan-kejutan atau kebahagiaan-kebahagiaan yang mungkin akan Allah turunkan. Karena benar-benar kata Mami Ola, tidak trauma dan tetap harus percaya bahwa suatu hari nanti kita akan ketemu dengan cinta yang memang ditakdirkan untuk kita gitu loh. Akan jadi jauh lebih indah kalau saat kita bertemu dengan the one for us itu dengan kondisi kita yang sudah pulih, kita yang sudah lebih siap, kita yang mungkin sudah jauh lebih matang. Ya, walaupun itu semua masih menjadi rahasianya Allah ya, masih menjadi rahasia semesta gitu. Karena jodoh maut rezeki kan semua yang ngatur Allah gitu ya, yang ngatur semesta, yang ngatur Tuhan ya. Mimi cuma mau bilang, Mimi bisa ngerasain banget sih bagaimana mental breakdown quote unquote seorang perempuan yang sudah gagal menikah lebih dari 1 kali, tapi betapa luar biasa ketika pilihannya adalah justru berusaha untuk menjadi lebih indah, berusaha untuk mengikhlaskan, berusaha untuk bermuhasabah diri sehingga menjadi lebih mudah gitu loh menjalani ujian berat ini. Beneran deh, saat kita gagal menikah yang kedua, yang ketiga, kalau kita ngelewatinnya dengan cara-cara yang menghancurkan, misalnya dengan tidur sana sini mungkin gitu ya, dengan mungkin narkoboy, mungkin dengan keluar malam terus-terusan, bukan berarti nggak boleh hiburan ya, boleh aja gitu, cuman jangan melakukan itu karena kita pengen lari dari rasa sakit yang kita rasain. Karena kalau kita mencoba untuk sembuh dengan cara menumbuhkan luka baru supaya luka yang ini nggak terlalu terasa, percayalah hidup kita akan semakin hancur gitu loh. Sehingga punya hidup yang tenang dan damai yang kita kangenin, yang kita harapin itu akan semakin sulit untuk didapat. Sekali lagi Mimi bikin konten ini untuk menyapa dan memeluk teman-teman Mimi di luar sana yang lagi mengalami perceraian yang kedua, yang ketiga, yang keempat mungkin, atau yang sudah melewati itu. Semoga kita semua pulih dan sembuh dengan cara yang indah. Semoga kita terus percaya bahwa ada cinta di luar sana yang akan menerima dan memeluk kita apa adanya. Semoga semua luka-luka kita disembuhkan, dan semoga pastinya semesta memudahkan deh apapun yang lagi kita alami dan lewatin saat ini ya. Teman-teman yang mungkin butuh teman sharing, mau sesi one on one langsung sama Mimi,
Mimi, boleh langsung hubungin tim Mimi yang ada di link di bio, atau boleh tulis di komen kayak gini, DM Mimi juga boleh, insya Allah Mimi bales. Semangat terus buat kita semua, percaya terus sama cinta, terus mengupayakan self love. Mari kita semua pulih sama-sama, bukan untuk orang lain tapi untuk hidup kita, untuk masa depan kita sendiri. Amin, semangat.